Minta saya menyatakan ini rugi sebenarnya kita punya KPK ini. Kenapa? Uang yang kita gelontorkan begitu banyak, tapi kembalinya sedikit. Mereka sekali berangkat untuk tim itu aja, sidang itu ada 2 tim, 1 tim 20 orang, 30 orang. Waduh. Jadi kalau melihat kasus yang terbaru yang kan? sekarang 2000. Nah, yang sekarang ini kan baru terlihat kan perjalanan dinas iya, kan? perjalanan dinas itu. Berapa utang kita, berapa lain sebagainya. Itu KPK gagal. Makanya akhirnya KPK itu hiruk pikuknya OTT. OTT itu gampang, Pak. Itu berburu dia OTT aja. Pejabat-pejabat di OTT tangkap. Kasus 100 juta kayak Irman Gusman. Kasus 200 juta, berapa sih kasus yang seperti itu? Nah, tunjukkan satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV yang terhormat dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke dan teman-teman kita di mancanegara, para diaspora, kita jumpa lagi pada sore hari ini bersama dengan Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Yang menarik kita akan bahas pada hari ini tentang itu agak ironis ya, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi korupsi terjadi di lembaga pemberantasan korupsi gitu. Jadi ini lumayan luar biasa. Ini kita akan bahas ini dengan Pak Ketum yang kita ketahui sebagai pakar hukum, jadi mungkin paham dulu gimana nih duduk perkaranya nih Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Masumi TV yang ada di Aceh sampai Papua, ya, di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, Asia dan ASEAN. Pak Heri, jadi masalah di KPK ini bukan barang yang baru. Ini udah masalah. Kami bahkan dulu pernah meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit kinerja. Audit kinerja ya. Karena setiap tahun itu di samping laporan tentang penggunaan anggaran dan apa perkara-perkara yang dia sudah jalankan atau sudah mereka laksanakan, itu juga harus dibuat yang namanya audit kinerja. Kami pada waktu itu sudah melakukan audit kinerja. Banyak masalah yang ditemukan. Pada saat itu pada saat itu banyak sekali masalah yang ditemukan. Artinya tahun 2010-an. 2010-an. 2010 kan saya 2009 sampai 2014. Ya. Kita sudah minta audit itu zamannya Pak Pung ya. Pak Adi Purnomo. Tapi sayang sekali Pak Adi Purnomo itu karena BPK melakukan audit. Padahal hasil audit kita udah punya nih hasil audit laporan yang yang belum menjadi belum finalisasi, yang belum dicetak lah. Kita hasil kerja belum dicetak secara besar-besaran itu kan. Kita udah punya, tapi akhirnya pada waktu itu saya ingat Pak Hadi ditekan betul oleh KPK ya, sampai keluar pada waktu itu. Ya kan, akhirnya Pak Hadi meminta kepada kita dia menyesuaikan lah audit itu. Ya kan. Yang minta siapa itu maksudnya? KPK. Iya kan, KPK, karena mereka seolah-olah lembaga ini steril dari kesalahan. Itu kesalahan yang paling dasar. Bahkan saya menyatakan pada waktu itu, jangan kita jadikan berhala baru. Jangan kita jadikan Tuhan baru KPK tanpa kesalahan. Karena unsurnya manusia. Prosesnya juga, proses adalah proses politik. Iya kan, kalau Fahri menyatakan pada waktu itu kan luar biasa. Bahkan Fahri itu sampai bubarkan KPK pada waktu itu. Ya, saudara Fahri Hamzah itu. Nah, kita sudah menemukan bermasalahnya itu luar biasa. Tapi sayangnya Pak Adi Purnomo pas dia pensiun ditetapkan langsung menjadi tersangka. Ya. Tapi dia gugat, menang kan? Menang dia. Ya, itu artinya kriminalisasi itu terjadi pada waktu itu. Nah, kita sudah mulai tahu banyak sekali perkara-perkara itu. Saya menyatakan pada waktu itu KPK itu ibarat berburu hewan di kebun binatang. Dia tinggal mau tembak-tembak saja yang mana-mana seperti itu. Ya kan? Banyak sekali kita temukan bagaimana KPK mengalirkan dana kepada waktu itu LSM dan kita pernah investigasi LSM-nya bodong. Ya. Kalau ke ICW ketahuan. Ya, ada dulu juga ada semua. Oh, rame kita pada waktu itu. Nah, ya, itu satu. Yang kedua yang kita kritik abis juga pada waktu itu kan bukan kewenangannya KPK. Kan ada aset-aset yang disita.
terus KPK langsung berikan kepada lembaga ini. Enggak, itu Dilelang. iya, ada yang enggak dilelang juga, ada yang diberikan kan. KPK adalah fungsinya bukan itu. Itu harus dia masukkan aset, itu masukkan di dalam asetnya dikelola oleh Kementerian Keuangan kan. Baru nanti Kementerian Keuangan yang menyerahkan kepada, bukan KPK. Jadi banyak. Belum lagi ada di Tenggarai pada waktu laporan orang, kasihan sekali. Dia diperas sedemikian rupa, ya kan. Terus menerus habis diperas dia baru dijadiin tersangka. Banyak sekali itu. Saya dapat mendengar itu. Maksudnya merasuk KPK-nya gitu? Iya, oknum-oknum lah kalau kita sebutkan. Okay. Kan bermasalah memang dari zaman dulu kan. Tapi sayang pada waktu itu kita tidak mau menegakkan hukum itu betul-betul keadilan. Bahkan saya sempat debat sama saudara Fajrul Rahman. Ya kalau Anda mendorong-dorong untuk satu sisi membawa pengadilan, kenapa kalau orang-orang KPK mau dibawa pengadilan Anda larang pada waktu itu? Ya. Bahkan mereka juga menggugat beberapa kali juga. Undang-undang KPK sama kayak Gufron sekarang kan menggugat masa, ya kan tidak boleh mereka itu kan, mereka punya konflik of interest seperti itu. Banyak sekali pada waktu itu. Nah, jadi kasus yang itu udah banyak. Juga bagaimana orang-orang yang seharusnya menjadi tersangka tidak jadi tersangka, banyak. Apa tuh yang menyelamatkan apa? Apa main uang atau? Ya diduga seperti itulah. Ya kan. Terus kan itu udah terbukti bagaimana penyidik. Terus yang kedua, orang yang harus dipanggil saksi tidak dipanggil menjadi saksi. Nah, cuman kan orang masih terhipnotis. Bahkan kita minta, saya menyatakan ini rugi sebenarnya kita punya KPK ini. Kenapa? Uang yang kita gelontorkan begitu banyak, tapi kembalinya sedikit. Mereka sekali berangkat untuk tim itu aja, sidang itu ada 2 tim, 1 tim 20 orang, 30 orang. Waduh. Jadi kalau melihat kasus yang terbaru yang sekarang 2000. Nah, yang sekarang ini kan baru terlihat kan perjalanan dinas kan? Perjalanan dinas itu. Kenapa mereka KPK itu kan at cost. Ya kan, bukan lamsam dia. Berapa yang dikeluarkan itu yang diganti. Betul. Ya kan, mereka seperti itu. Nah, kita pada waktu itu mulai mengendus lah seperti itu, maka kita minta audit kan, seperti itu. Nah, sekarang kan mulai terbongkar lagi. Berapa banyak sudah terbongkar penyidik KPK yang dianggap bermain? Betul. Ya kan udah masuk. Terus komisioner KPK, ya kan. Dulu saya tidak mau menyebut nama aja. Ada pimpinan KPK itu memelihara yang namanya cepu. Nah, cepu inilah yang bermain kayak itu loh. Iya. Terus bagaimana dia menyadap dari banyak sekali pelanggaran hukum yang terjadi pada waktu itu. Itu apa periode sebelum revisi? Sebelum revisi. Jauh sebelum revisi. Ya, artinya mungkin direvisi jadi harusnya lebih bagus gitu ya. Ya, tapi kan faktanya kenapa? Karena dulu kan dia absolut betul. Bagaimana ada di negara dia dengan sistem presidensial, tapi ada ke sebuah lembaga negara, ya kan, atau badan, ada kementerian atau lembaga itu yang kekuasaannya luar dilepas kontrol. Powerful ya. Oleh presiden. Bahkan orang untuk menjadi presiden pun harus mendapat endorsement dari KPK kan pernah ada waktu 2014. Iya, kan kebalik-balik. Gimana tuh? Presiden kalau kata Pak Ari dibiayain oleh ratusan triliun, KPK-nya 1 miliar, kok kekuasaannya lebih tinggi. Tapi dia tidak, coba KPK itu kan tidak pernah mau mengusut kasus-kasus yang besar tentang sumber daya alam. Nah itu banyak sekali masalahnya sumber daya alam kan. Iya. Migas dan lain sebagainya. Terus satu. Yang kedua lagi KPK gagal mengusut kasus-kasus korupsi di perbankan. Senturi kan gagal. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Kasus Senturi banyak sekali. Terus di pasar modal. Iya kan, ini kan juga ini saham-saham itu. Saham macam-macam nih, menggoreng kan, kayak kasus Asabri dan lain sebagainya kan saham itu. Iya. Seperti itu. Nah, terus di utang, Pak. Utang luar negeri. Kenapa kan ada aset, ada yang namanya kan pembayaran utang, ya kan? Itu kan ada menyangkut. Terus ada lagi di perusahaan migas yang luar biasa. Pada waktu kita meriksa, ada proyek namanya migas itu apa nama istilahnya itu, ada dibiayai, dikembaliin uangnya itu. Operasional apa ada mata anggaran lupa saya. Itu dibebankan kepada, kan dia perusahaan menjadi offshore, terus itu ada beban pembiayaan itu dibebankan oleh kita.
Tuh. Iya. Di apa namanya itu? Lupa saya ada item Bukan di Pertamina, bukan di. di perusahaan seluruh perusahaan-perusahaan migas itu. Seperti itu. Oke. Nah, cicilan utang apa nggak ada ininya dan sebagainya. Cicilan utang itu kan menyangkut menteri kan? Iya makanya kan berapa utang kita, berapa lain sebagainya. Itu KPK gagal. Makanya akhirnya KPK itu hiruk pikuknya OTT. OTT itu gampang, Pak. Itu berburu dia OTT aja. Pejabat-pejabat di OTT tangkap kasus 100 juta kayak Irman Gusman, kasus 200 juta, berapa sih kasus yang seperti itu? Nah, tunjukkan satu saja KPK itu ada satu Pelindo. Nah, kasusnya Pelindo. Iya. Pelindo siapa namanya? Dua ya. Namanya dirutnya yang kena tuh. Iya, saya lupa itu. Itu kasusnya sampai sekarang belum Ya kan, hanya berdiri sendiri seperti itu. Iya, Tapi kasus tentang sumber daya alam kita sudah minta pada waktu itu batu bara. Bagaimana konsesi batu bara itu? Ya kan, izin kan sudah mulai, tapi izin-izinnya masuknya hanya kasus suapnya. Padahal banyak. Bukan kasus suap dong. Iya, Saya pada waktu acara di SEA Games kan ditemukan hanya kasus suapnya, tapi kasus korupsi markupnya nggak pernah terbongkar dan sebagainya. Kasus Samalang kan berhenti. Seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau sekarang ini kan mulai terjadi kasus Pelanggaran etik. Ini kan mulai kasus ini mulai meledak ini kan kasus pungli Yang di rutan itu. di rutan. Nah, iya. kalau di rutan ini kan memang hal yang jamak di seluruh dunia lah, lembaga pemasyarakatan seperti itu. Memang gitu ya. ada lah permainan-permainan itu seperti itu. Nggak usah di rutan-rutan dan di LP hal yang sama ini. Betul. Nah, yang kedua adalah biaya perjalanan dinas kan? Iya, yang terbaru ini ya. Yang terbaru. Menurut saya kalau mau diaudit kita minta BPK mau audit lagi. Nah, sekarang kan kita berharap dengan undang-undang KPK yang baru dia sudah masuk rumpunnya eksekutif kan? Iya. Walaupun ada pihak yang menentang. Kalau saya setuju. Tetap eksekutif. Iya ya? dong. Di bawah presiden tuh betul. Iya dong. Iya kan kita ini presidensial system kan. Betul. Masa ada dalam sistem presidensial system ada lembaga di luar presiden, nggak mungkin dong. Letaknya di mana? Tapi kalau kayak gitu kan presiden nggak bisa diapa-apain. Alah. Nggak kan bisa melalui DPR dia. Betul. Kerjasama sama DPR kan mesti pengawasan. Karena presiden lagi masih menjabat itu memang dia tidak bisa dituntut pidana, Pak. Oke. Presiden dan wakil presiden tidak bisa dituntut pidana. Tapi kalau dia terbukti melakukan tindak korupsi, impeachment kan? Impeachment. Nah itu DPR. bagaimana dia melalui DPR. Mekanisme Tapi kan itu. menteri boleh. Menteri boleh. Betul. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena dia rumpun dia ini, saya setuju. Dia pilihan kan rumpun itu dua. Dia mau rumpun eksekutif kah? Rumpun legislatif kah? Mau rumpun yudikatif kah? KPK di mana letaknya? Dari dulu kita menyatakan di seluruh dunia itu bagian dari kerjanya Presiden ya. pemerintahan ya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya sudah saatnya. Saya ini beberapa kali saya nggak mau aja nanti bicara masalah kasus kan. Banyak hal-hal yang menyimpang, Pak. Kan banyak sekali. Dan pelanggaran-pelanggaran ini kan kita nggak tahu. Dewan pengawas seharusnya bertindak lebih tegas, tapi kita lihat Dewas kok menjadi jubir. Ya, seperti itu. Iya, Padahal kita berharap lah Dewas ada yang namanya Samsudin Haris, intelektual. Kayak ya. Mandul. Ada Pak Tumpak ya kan. Terus adanya hakim yang punya integritas. Ibu-ibu itu ya. Ibu apa nama tuh ya, lain sebagainya seperti itu. Tapi terus ada yang namanya Pak Haryono, sahabat saya juga itu. Haryono, dia ya. dari UNER itu, dia pernah menjadi hakim MK, menjadi di KPP dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kok menjadi komplement kok jadi seperti itu? Kan sudah banyak terjadi dugaan pelanggaran baik yang dilakukan oleh komisioner maupun oleh pegawainya yang lain. Menurut saya sudah sepakat tidak hanya KPK, Pak Eri. Sudah saatnya kita mengevaluasi seluruh lembaga produk reformasi. Produk artinya sistemnya dong yang dari Produk lembaganya, Lembaganya, kan pembentukan hukum itu kan ada kelembagaan, ada substannya, ada budaya hukumnya kan. Nah, kayaknya kita sudah mulai harus berpikir sudah cukup serius mengevaluasi seluruh produk kelembagaan hukum yang dibentuk setelah reformasi. Ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini apa nih fungsinya nih? Iya. Masa hanya untuk menyeleksi hakim-hakim aja atau hakim tetap aja main. Iya kan?
berarti kan gagal. Iya, iya. Iya kan itu. Terus yang namanya KPK. Hmm. Menurut saya yang ini yang harus betul-betul Yang tiga itu ya. evaluasi. Kalau mau ya jadikan lembaga tersendiri betul. Betul. Komisi Pemberantasan kayak BNN kan, tidak ada lagi lembaga yang berhak menangani korupsi kecuali KPK. Yang di kepolisian ditarik di sini, tapi tetap dia di bawah kontrol yang namanya eksekutif. Oke. Menarik sekali ini pemirsa Marsumi TV. Mohon sekali untuk Catatan saya itu gini, Pak Eri. Iya. Kalau ada kekuasaan yang begitu powerful, absolutely, kan itu ada teori itu. Betul. Iya kan? Cenderung korup ya. Iya. Kita 99,9% korup ya. Karena nggak ada lembaga. Sekarang ada dewas itu. Apalagi dulu. Nggak ada dewas ya. Iya. Jadi menurut saya, mari kita melihat KPK jangan menutup-nutupi lagi kebusukan yang ada di dalamnya. Bongkar dong. Usut dong semuanya. Ya. Oleh karena itu sudah saatnya Pak Eri kita mengevaluasi tidak hanya KPK. Masuk 3 tadi ya. KY, MK dan KPK. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Marsumi, Pak Dr. Ahmad Yani SHMH. Ya, kita berharap sekali pemirsa Marsumi TV untuk like, kemudian subscribe dan share serta komen acara kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.